Aneh, aneh banget. Kenapa Malaysia SDM-nya begini, sedangkan di Indonesia kok gak bisa gitu, kok bisa? Itu aneh banget guys. Kenapa 2026 masih seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan melihat guys ya, bagaimana adab orang Indonesia dan juga adab orang Malaysia ketika menerima daging kurban. Jom kita simak videonya, let's go. Hari pertama Idul Adha langsung pergi ke Malaysia. Wah, Halo, enak assalamualaikum. banget. Pagi hari Ira sudah live bersama orang-orang yang sudah Papa Salam amanahkan untuk dibagikan sapi. Dan alhamdulillah sapi aku 2 ekor dari Papa Salam sudah tersembelih. Setelah proses sembelih sapi selesai, aku langsung pergi ke pelabuhan diantar abahku dan juga ibuku untuk pergi ke Lombok. Karena di Sumbawa Taliwang belum ada bandara pesawat, jadi kita harus ke Lombok dulu. Ini aku, suami, Sus dan juga Naira anakku langsung jalan ke dalam kapal. Dan alhamdulillah gak terasa sudah sampai. Kita mau lanjut lagi dari pelabuhan menuju Bandara Internasional Lombok kurang lebih 2 jam. Setelah 2 jam perjalanan, alhamdulillah kita sampai di bandara. Tapi kita makan dulu dan kita lanjut untuk naik ke pesawat. Dan tidak terasa sudah sampai di Jakarta. Sekarang kita menuju ke hotel. Jadi aku pilih hotel yang deket dengan bandara. Setelah itu aku dan suami langsung ke mall untuk cari hadiah atau kado buat baby Ariana. Masya Allah, karena baby Ariana sudah genap umur 2 tahun. Di sini aku cari cincin yang lucu banget. Selesai cari kado untuk baby Ariana, kita berdua langsung ke hotel untuk istirahat karena besok pesawat kita jam 5 subuh ke Penang, Malaysia. Temenin aku lebaran Idul Adha di Kampung Melayu, Malaysia bersama Papa Salam. Dari Jakarta flight jam 5 pagi dan alhamdulillah sampai di Penang, Malaysia pukul 9. Kita langsung menuju ke Kampung Melayu. Alhamdulillah langsung silaturahmi sama papa. Aku langsung keliling lihat unta dan hewan lain yang akan dikurban di Kampung Melayu. Inilah sapi-sapi Malaysia guys. Kayak beda gak ya sama sapi Indonesia gitu? Sama sih. Mewah ya tempat penyembelihannya tuh, tenda-tendanya tuh bagus gitu ya guys ya. Wah, keren. Temenin aku lihat kurban unta di Kampung Melayu, Air Hitam Pulau Pinang, acara Papa Salam. Baru sampai, aku langsung silaturahmi sama kakaknya Papa. Di sini Makci kasih lihat aku ada beberapa hewan kurban yang sudah dipotong seperti sapi ataupun kambing. Setelah itu aku lanjut ngeliat unta yang mau disembelih dan pastinya mau ketemu sama baby Ariana. Jadi di Malaysia itu biasa ya makan daging unta itu kalau lebaran gitu ya guys ya. Lumayan ya. Lihat unta. Saya sering dulu pas di Arab makan daging unta. Ini aku silaturahmi sama maminya Ariana atau Kak Aulia, susnya baby Ariana atau Mek, dan juga ada Bibi. Ini aku kangen banget sama baby Ariana karena udah lumayan lama gak ketemu. Masya Allah, sebelumnya banyak sapi yang udah disembeli, sekarang giliran unta. Unta guys. Siapa pandai cari Ariana dapat diri Ariana mana? Ariana mana? Mana? Cucu dia mana?
Dan alhamdulillah akhirnya untanya udah disembeli. Ini ekspresi Ariana lucu banget, Masya Allah. Oke guys. Ikutin aku ngeliat keramaian acara Papa Selam di Kampung Melayu Air Hitam Pulau Pinang, Malaysia. Pulau Pinang. Dari pagi sampai pun malam ini tak berhenti. banget, guys. Orang baris tak habis-habis. Masya Allah, dari ujung ke ujung ini semua Ngapain itu, guys? masih ramai. Kalian lihat aja videonya. Kampung Melayu Air Hitam Pulau Pinang sangat luar biasa. Sebab dari pagi hingga pun malam Papa Salam bagikan daging Oh, jadi antri gitu ya guys ya, dari pagi antri gak berebutan. Oke. kurban dan juga ada duit raya. Tak henti Wah, dikasih duit raya guys. di situ Papa Salam juga ada bagi-bagi makan untuk semuanya. Masya Allah, Masya semua terjaga rapi. Kampung Melayu Air Hitam Pulau Pinang sangat luar biasa. Luar biasa. Ini Ramai, Papa antri Salam beratur. sampai malam pun tak berhenti berbagi. Masya Allah. Vlog Hari Raya Idul Adha di Kuala Lumpur, Malaysia. mantap. Jadi ini jam 7 pagi masih gelap guys, dan aku Jam langsung 7 gelap berangkat di ke sana. masjid. Nyampe di masjidnya kecepatan jam 8 pagi. Ini Oke. Masjid Asyakirin di daerah KLCC. Di sini tuh Mantap. mulai sholat Idul Adhanya sekitar jam 8.15 guys. Ini aku datang awal dan masjidnya udah rame banget. Tapi kayaknya orang Malaysianya sedikit. Kebanyakan pekerja-pekerja dari Bangladesh juga. Aku dapatnya di saf luar dan selesai sholat aku ketemu sama teman-teman aku. Nah, Oke. walaupun di public holiday aku tetap kerja guys. Jadi setelah sholat langsung pergi ke kantor. Dan ini kecepatan karena aku masuknya jam 10 pagi. Jadi aku mau taruh barang-barang dulu. Terus aku sarapan dulu di kedai mamak di dekat Oh, kantor aku enaknya. sama teman-temanku. Jadi kita pesen nasi goreng daging. Terus ada roti Enak, telurnya guys. juga. Roti telur di Malaysia itu murah banget guys. Kayak cuman 2 ringgit aja. Nah setelah sarapan kita balik lagi ke kantor. Terus mau cek dulu makan siang hari ini di kantor apa aja. Dan ternyata Oh, ada nasi mantap. lemak. Terus aku juga beli Catramue. Ini tuh minuman asal Thailand dan Oh, terkenal Thailand. juga di Malaysia guys. Adanya di TRX Mall. Kita pesen dari Shopee Food dan next time kira-kira buat video apa lagi ya Besti? Mari Menarik. guys, alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Negara di Oh, Masjid Negara. Malaysia, dan sekarang kita mau sholat Idul Adha. Oke. Insya Allah jam 8:15 ada sekitar 15 menit lagi. Ayo kita sholat. Menarik. Mantap, Beginilah guys. suasana pelaksanaan salat Idul Adha di Masjid Negara Malaysia. Sejak pagi ribuan jamaah mulai memadati area masjid untuk melaksanakan sholat hari raya bersama. Jamaah yang hadir berasal dari berbagai latar belakang dan negara, mulai dari masyarakat Melayu Malaysia, India Muslim, Arab, Afrika, Indonesia, hingga Muslim dari berbagai penjuru dunia. Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu itu satu. Suasana penuh kebersamaan begitu terasa. Takbir berkumandang, saf-saf salat mulai terisi, dan seluruh jamaah bersatu dalam momen Hari Raya Idul Adha. Di tengah megahnya Masjid Negara Kuala Lumpur, pelaksanaan salat Idul Adha berlangsung dengan khusyuk, damai, dan penuh haru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah sekian hari raya, akhirnya aku ngeliat lagi bapak-bapak yang sholat id pakai sarung. Ada yang pakai jeans juga dan baju koko di Malaysia. Emangnya di Malaysia nggak pakai sarung? Ada kok guys, tenang. Ada. Tapi di sini itu kalau hari raya sih biasanya mereka lebih banyak pakai baju Melayu dengan motif dan Oke. warna yang cantik. Jadi hari raya Idul Adha kemarin ini aku dan suami mutusin buat sholat id di KBRI. Jujur KBRI, ini itu guys. udah wishlist aku dari Idul Fitri tahun Mantap kemarin yang nggak kesampaian, dan alhamdulillahnya baru bisa diwujudin di Idul Adha kali ini. Mungkin Oke. beberapa orang mikir ini tuh hal biasa dan nggak ada something special, tapi jujur lah guys, di saat kamu merantau jauh dari keluarga, di saat Bener. itulah kamu bakal merasa kangen Iya, banget dengan bener vibes banget, kampung pasti. halaman. Walaupun Sama guys, dulu saya juga gitu. Tapi ketika udah di KBRI gitu, itu enak banget guys. Serasa tuh kampung negara lain, tapi kayak kita tuh Indonesia semua gitu. Itu yang sangat membuat kita itu bahagia dan senang gitu. Mungkin istilahnya kayak di Indonesia juga ada kan istilahnya kedutaan Malaysia. Jadi ketika istilahnya orang-orang Malaysia berkumpul di situ untuk sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri bersama, itu kayak kampung sendiri jadinya gitu loh guys ya. Itu memang kita selalu merasakan ketika kita merantau gitu ya. pun
walaupun nggak bisa bertemu keluarga di kampung, at least kamu coba deh ketemu sama orang-orang yang asalnya sama dengan kamu. Itu bisa loh sedikit mengobati kerinduan kamu lebaran di Indonesia. Dan di sini habis sholat pun gak langsung pulang guys, ada sesi makan snack dulu, terus bincang-bincang sama perantauan, sampai akhirnya beberapa jam setelah sholat baru deh kita pulang. Walaupun harus menempuh jarak berpuluh kilometer dari rumah buat sampai ke KBRI ini, tapi buat aku it's okay, nggak apa-apa. Apalagi pas dengerin mereka ngomong gaya anak Jaksel, Medok Jawa, sampai bahasa Minang, itu udah buat aku senang. A Day in My Life edisi Sholat Id Idul Adha di negara orang. Halo semuanya, sholat id hari ini dimulai dari aku yang buru-buru ke masjid. By the way, ini tuh first time aku ngerayain hari raya Idul Adha di negara orang. Ini tuh aku bener-bener ngerayainnya sendirian, ke masjid sendirian. By the way, aku sholatnya di masjid UTM. Nah ini aku udah sampai di Masjid Sultan Ismail UTM Skudai. Alhamdulillah ini tuh masih belum dimulai sholat idnya, jadi masih ada waktu buat sampai ke dalam. Ini aku udah di masjidnya, tapi aku di luar karena di dalam masjid tuh udah full. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa menjalankan sholat id Idul Adha walaupun di negara orang. Ini tuh sholat idnya udah selesai sekitar jam 9 waktu Johor, dan ini aku mau balik ke kosan aku. Di sini ramai banget ya, ada perkumpulan mahasiswa dari masing-masing negara. And ya, ini aku udah di perjalanan pulang menuju kosan aku. Kosan aku cukup dekat dari masjid, jadinya aku nggak perlu jalan jauh-jauh. Alhamdulillahnya. Segitu aja, thank you so much. Salah satu hal yang paling banyak mendapat perhatian adalah saat proses pembagian daging kurban. Banyak warga Indonesia yang mengaku kagum melihat bagaimana masyarakat Malaysia menjalani proses tersebut dengan sangat tertib dan teratur. Masyarakat yang datang untuk menerima daging kurban terlihat sabar menunggu giliran. Tidak ada dorong-dorongan atau keributan yang sering menjadi kekhawatiran dalam keramaian. Semua mengikuti arahan panitia dengan baik dan tetap menjaga sikap saling menghormati. Tidak sedikit warga Indonesia yang menyebut bahwa adab masyarakat Malaysia saat menerima bantuan daging kurban sangat patut diapresiasi. Mereka datang dengan tertib, mengantri dengan rapi, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mendapatkan haknya. Pemandangan seperti ini membuat banyak orang merasa bahwa nilai-nilai kebersamaan dan saling menghargai benar-benar terlihat dalam pelaksanaan Idul Adha di Malaysia. Sayangnya, di beberapa tempat masih ada pembagian daging kurban yang diwarnai antrian yang kurang tertib. Bahkan terkadang terjadi desak-desakan. Kok bisa ngambil sendiri guys? Kejak guys, kalau di sini nggak ngambil sendiri. Kalau saya tuh lebih, karena saya gini guys ya, saya ikut di masjid ini ya kan, di masjid dekat rumah itu yang saya lakukan adalah tidak memberikan kupon, tidak memberikan apa-apa kepada warga gitu. Intinya setelah kurban kita yang ke rumah untuk membagikan, kita ketok-ketok rumah untuk membagikan, seperti itu guys ya. Itu lebih kondusif sih kalau di sini. Tapi kalau di Malaysia lebih antri, di sana lebih oke lah ya kan. Kalau di sini suruh antri itu kayak gimana gitu loh guys. Saya tidak mau ribut-ribut, jadinya ya udahlah, nggak usah dikasih kupon, yang penting kita anterin aja setiap rumah kayak gitu guys. Karena tingginya antusiasme masyarakat. Kondisi seperti ini tentu bisa diperbaiki jika semua pihak bekerja sama menjaga ketertiban dan mengikuti arahan panitia. Jangan sampai jatuh. Pelan-pelan. Antre sampai berdesakan warga di sejumlah wilayah berebut daging kurban. Bener guys, pasti rebutan kalau di sini ya kan, karena setahun sekali kita makan daging gratis gitu ya kan. MBG gak ada dagingnya. Pelan-pelan. Berdesakan hingga saling serobot. Ratusan warga berusaha masuk ke halaman masjid begitu pagar dibuka oleh panitia kurban. Petugas bahkan kesulitan menertibkan warga agar mau mengantre walaupun sudah menerima kupon penerima daging kurban. Agar antrian rapi, panitia mendahulukan warga lanjut usia dan wanita. Warga yang sudah menerima kupon diperbolehkan masuk ke halaman Masjid As-Salam yang berada di Perum, Bumi Sempaja, Sungai Pinang, Samarinda.
Setelah itu kupon Samarinda, ditukarkan dengan sekantong daging kurban yang sudah disiapkan panitia. Nah kan kayak gini ya guys ya, saya tidak mau istilahnya ya terjadi kayak gini keributan ataupun desak-desakan, ya memang tidak rame gitu kan. Tapi ini kayaknya masjid besar gitu, makanya istilahnya antusiasnya juga besar gitu. Kalau di sini kan masjid-masjid kecil, tapi juga ada di sini itu yang istilahnya setiap warga dikasih kupon juga ada seperti itu ya guys ya. Yaitu saya takut aja terjadi berebut seperti itu. Makanya saya tuh mending saya istilahnya pakai pick up buat nganterin gitu guys. Warga yang sudah menerima daging kurban wajib mencelupkan jari ke tinta. Betul. Panitia kurban mengatakan tahun ini jumlah warga yang berkurban menurun, sedangkan penerima kurban jumlahnya Banyak. tak jauh berbeda dengan tahun lalu. Kurban sapi itu sebanyak 16 sapi. 16 besar. Itu sebanyak 12 ekor. Banyak Dibanding itu. tahun lalu, Pak? Kalau dibanding tahun lalu itu ada penurunan. Banyak itu guys, 16 sapi, 12 kambing. Oh, berdesak-desakan. Di Tegal, Jawa Tengah, Kenapa saya harus pembagian daging kurban berdesak-desakan juga ya? diwarnai desak-desakan Rabu sore. Iya kenapa gitu loh guys ya? Kenapa harus berdesak-desakan? Saya juga heran gitu ya. Kenapa nggak antri kayak biasa kasih jarak gitu ya? Kan kalau berdesak, sudahlah. Berdesak-desakan itu kan merugikan satu sama lain gitu kan. Yang belakang dorong yang depan didorong sama yang belakangnya terus kayak gitu guys ya. Kalau ada yang jatuh, merugikan sekali gitu loh guys ya. Saya nggak habis pikir sama orang-orang yang seperti ini gitu loh. Kenapa mereka seperti itu gitu? Ya karena sudahlah. Please lah berubah gitu kan, antri gitu. Tirulah negara jiran. Tadi kita lihat ya kan, negara jiran tuh ada jaraknya, antri beratur panjang. Itu nggak apa-apa, nggak bakalan habis tuh daging kalau sudah kebagian kupon gitu loh. Kan kupon itu disediakan, sudah dihitung gitu loh. Kalau seumpama 100 orang yang menerima ya kuponnya tetap 100 gitu. Kecuali memang mau rebutan, nah beda lagi. Warga membeludak di area Masjid Al-Islah, Desa Tembok Lor, Kabupaten Tegal. Warga lanjut usia hingga anak-anak terjebak dalam kerumunan. Ya Allah. Tuh guys, anaknya tuh kasihan loh. Tuh berdesak-desakan loh, kasihan loh. Aneh gitu loh, bisa gitu. Panitia kurban pun kesulitan mengatur antrean agar tertib. Akibat jumlah panitia tak sebanding dengan banyaknya warga. Masih banyak kurbannya. Jadi tenang aja Tuh. ibu-ibu. Ini jualan ini kayaknya guys, bukan daging daging kurban. Ini jualan ini 11.000 tuh. Ini jualan deh, bukan kurban deh. Iya jualan ini mah. Pembagian kupon rebutan, pembagian daging rebutan, please lah. Ayo, tegangin dorong-dorong. Tuh kan dorong-dorong. Kupon nggak payung deh, nggak payung dari itu. Kecelakaan, nanti gimana? Bocah ya? Ayo kan tahun. Dia pagar bilik raksa. Apakah hukum potong barisan? Jawabnya tak boleh. Faham lagi? Akhlak yang tidak baik. Nah, Tersalah akhlak yang itu tidak baik. biasa. Okey. Dia ingat ke habis dah barisan dia masuk situ. Rupanya 3 lagi duduk di sejuk. Tak nampak di pos situ. Tu lain. Hak jenis potong barisan. Potong barisan tak boleh. Yang molek keluar dari barisan. Jangan politik. Bagaimana nak agih daging korban yang paling afdal? Dengar baik-baik orang calon. Cara nak bagi daging korban ada 2 cara. Cara pertama harus pahala sikit. Cara kedua afdal pahala banyak. Hak pahala sikit ni gini. Tapi boleh pahala juga. Faham? Iaitu kalau kita dapat contoh 9 kilo bagian kita. 3 kilo untuk kita makan anak bini.
3 kilo beri kepada orang miskin, 3 kilo untuk orang yang bukan miskin. Okey. Bagi 3. Okey, cara itu harus. Cara yang afdal, yang paling banyak pahala, cara Nabi, iaitu daripada 9 kilo boleh spesial, kita ambil setapak tangan yang makan kita anak bini, habis semua orang miskin. Allah. Ni orang tak mau ikut ni. Pasal orang rebang bukan nak bagi orang miskin, nak makan kedarah ke dia. Lagi nak buat sate, BBQ macam-macam bodoh belaka. Orang rebang nak bagi jamu orang miskin. Kerana mereka tak mampu beli daging pada bulan-bulan yang lain, tapi diberi rasa pada musim korban. Petugas wanita yang tak ada kereta ni tolong belakang sikit. Petugas wanita bayar awak belakang lagi belakang, kasih perempuan angkat. Aneh banget. Kenapa Malaysia SDM-nya begini, sedangkan di Indonesia kok gak bisa gitu, kok bisa? Itu aneh banget guys. Kenapa 2026 masih seperti ini? Saya bingung. Ini di Malaysia beratur bagus. Belum lagi petugas wanita yang bantu memasak. Ini miring-miring ini. Ada lagi petugas wanita. Kalau tak kita simpan dahulu untuk petugas wanita. Oke guys, sudah selesai videonya. Agak-agak gimana gitu loh guys ya. Kok bisa di Malaysia itu bisa beratur, SDM-nya emang bagus gitu loh. Disiplin, memang kayak diajarkan beratur dari kecil gitu loh. Sedangkan kita di Indonesia ini ya guys ya, kalau kita tengok tadi, bukan cuma beratur, berebut. Beratur tuh gak ada. Kata beratur tuh gak ada, ngantri tuh gak ada. Berebut kalau bisa kita duluan gitu. Gak tahu lah guys ya, kok bisa seperti ini. Jadi kata Ustaz Azhar Idrus, itu tidak boleh guys ya. Tidak boleh. Jadi begitulah ya. Kalau kita istilahnya bisa merubah ini semua, bisa meniru sedikit saja tentang disiplinnya orang-orang luar ya, terutamanya di yang kita tengok ya Malaysia, atau mungkin di Singapura, Brunei, Hong Kong. Ya yang Asia dulu lah gitu. Kita tengok gitu kan, bagaimana istilahnya mereka mengantri ya kan. Maka kita pasti akan menjadi negara yang SDM-nya diperhatikan gitu, beradab gitu, berakhlak gitu loh guys ya. Jadi jangan sampai kita mengulangi lagi lah tahun depan ya kan. Ada apa-apa berebut, ada apa-apa berebut, janganlah guys ya. Berubahlah sedikit demi sedikit, supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang tidak merugikan orang lain gitu. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.